Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu uji validitas ya dengan menggunakan program Jamovi. Nah, yang saya akan gunakan di sini adalah untuk menguji validitas konstruk ya dengan analisis CFA atau confirmatory factor analysis. Nah, langkah sederhananya yang pertama kita harus siapkan datanya ya berupa Excel ya. Jadi kita bisa lihat model seperti ini input datanya. Di sini saya ada dua instrumen, ada dua skala. Yang pertama skala sikap yang terdiri dari 7 item. Jadi baris pertama itu kode itemnya. Skala sikap saya simbolkan S. Kemudian item pertama S1, S2 sampai S7. Kemudian instrumen kedua ada perilaku lingkungan ya, ada 6 item. 1 sampai dengan 6 ya. Jadi untuk input data dalam Excel seperti ini ya. Kemudian silakan disimpan ya Excel itu atau skala tersebut di D atau di tempat yang Anda pilih. Kemudian kita buka kembali ke Jamovi lagi ya. Kemudian kita import ya. Kita import caranya gimana? Kita klik yang sebelah kiri, kemudian kita spesial import ya, kemudian kita klik browse ya, kita pilih datanya ya di D, kemudian datanya seperti ini ya. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Tanda ini bisa kita klik, ini datanya ya yang di Excel tadi, kemudian bisa kita klik dua kali untuk mengubah simbol yang nominal ini. Kan simbolnya ada 3 bulat ini ya. Caranya yang lebih praktis, kita klik di sini semuanya, kemudian kita ganti menjadi ordinal atau kita asumsikan datanya continuous ya. Kemudian oke, sudah berubah. Kemudian baru kita siap lakukan analisis CFA. Jadi validitas konstruk ini untuk mengukur sejauh mana item-item itu benar-benar mewakili daripada konsep atau konstruk yang kita ukur. Nah, kita akan coba yang pertama, klik analyze ya. Kemudian pilih faktor. Di faktor ini ada reliability analysis, kemudian ada principal component analysis, kemudian ada exploratory factor analysis, kemudian kita pilih yang CFA atau confirmatory factor analysis ya. Kemudian kita kasih namanya faktornya. Jadi kita buat perilaku ya lingkungan, atau kita kasih spasi nggak boleh, kita kasih tanda saja hubung lingkungan ya. Kemudian setelah itu kita masukkan ya itemnya, ada 6 item. Sudah kita masuk, kemudian kita bisa klik residual, ini kita belum perlukan. Kemudian option kita boleh, kita lanjut saja, sudah default. Kita estimate, kita tambahkan confident juga boleh, sama standardized estimate ya. Kemudian model fitnya kita tambahkan SRMR ya. Kemudian outputnya boleh kita tambahkan patch diagram, gambar, atau modification index-nya ya. Oke, sekarang kita bisa lihat hasilnya ya. Di sini hasilnya itu yang pertama ya, itu confirmatory analysis, yaitu tentang faktor loading ya. Jadi faktor loading ini faktornya ada perilaku lingkungan, indikatornya ada itemnya, ada item 1 sampai item 6 ya. Kemudian di sini estimate-nya ya. Estimate ini unstandardized ya, unstandardized. Kemudian ini standard error ya. Kemudian kita lihat ya, estimate ini sumbangsihnya ya. Sumbangsihnya cuma belum terstandarkan, itu semakin besar semakin bagus ya. Kemudian kita lihat sumbangsihnya signifikan atau tidak, kita lihat P-nya, nilai signifikansinya, dan ternyata semuanya signifikan ya. Kemudian yang kita gunakan untuk faktor loadingnya itu adalah standardized estimate ya. Jadi standardized estimate ini kriterianya itu ya di atas 0,4 atau yang lebih selektif 0,5 ya. Umumnya 0,5, walaupun ada yang 0,7 ya. Cuma umumnya 0,5.
dan kita lihat standardized estimate-nya itu 0,5 semua, berarti item ini kita katakan valid ya. Artinya dia memberi sumbangsih yang signifikan terhadap konstruk tersebut. Nah, untuk penilaian modelnya ya, jadi sebenarnya sebelum kita lanjut ke menilai faktor loadingnya, kita bisa lihat secara umum modelnya fit atau tidak ya. Nah, modelnya ini bisa kita lihat yang pertama adalah tes ya, yang x kuadrat ini atau uh, x square-nya kai kuadratnya ya, itu nilai P-nya 0,089. Kaidahnya adalah kalau di atas 0,05 itu baik ya, itu fit ya. Cuma memang nilai kai kuadrat ini kadang-kadang cenderung sensitif kepada jumlah n yang besar. Tapi pada saat ini fit ya, 0,08 ya, di atas 0,05. Kemudian baru kita lihat ya yang lainnya ya. Jadi memang untuk menilai model fit itu banyak kriteria yang lain ya, selain daripada kai kuadrat ya. Mungkin kalau kai kuadrat nggak signifikan atau ya kai kuadrat nggak memenuhi, kita bisa lihat CFI-nya, TLI-nya atau SRMR-nya dan RMSIA-nya ya. Nah, kalau CFI itu kita bisa lihat kalau kaidahnya 0,9 ya, itu dikatakan fit. Kalau di bawah itu 0,8 itu masih bisa lah dikatakan acceptable ya. TLI juga di atas 0,9 dan ternyata ini semua CFI dan TLI-nya bagus ya. SRR itu 0,01 di bawah 0,08 ya. Oke, diterima atau fit ya. RMSEA-nya juga di bawah 0,08 atau lebih bagusnya di bawah 0,5 juga diterima ya. Jadi kalau kita lihat kaidahnya kurang lebih seperti ini ya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini kriteria model fit dalam CFA-nya ya. Nah, jadi memang ada banyak kriteria, umumnya memang dipakai ya, yang selain case kai kuadrat ini, atau ada juga menggunakan kai kuadrat yang dibagi dengan derajat bebas ya. Itu juga bisa untuk mengurangi bias ya atau sensitivitas ini ya. Kemudian kita gunakan RMCEA, CFI, TLI ya, juga SRMER. Ini kaidah-kaidah untuk menentukan model itu fit atau tidak ya. Nah, kembali kita ke data tadi ya. Nah, itu ternyata memang secara umum modelnya fit karena memenuhi ya. Kemudian faktor loading setiap itemnya juga menunjukkan item yang valid ya. Nah, dan ini terbukti dari nilai MI modification indexnya tidak banyak yang merah atau di atas 10, cuma ada satu dan itu pun hanya 10,7 dan secara umum masih bisa diterima. Dan ini gambarnya ya, bagaimana perilaku lingkungan itu ya, dia menjadi faktor atau dependen, independen, dan terdiri ya, digambarkan oleh TP1 atau item 1 sampai item 6 dan dinyatakan fit. Baik, demikian ya laporan singkat atau tentang tutorial CFI ya di dalam pengukuran ya. Kita menggunakan mengukur validitas konstruk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.